Saudara-saudara Kristus, hari ini sama berkongsi dengan kamu tentang hari Minggu Paskah. Paskah ialah Kristus bangkit dan kita sama-sama dia bangkit dalam sakramen pembaptisan. Sebab itu hari ini semua pembacaan memberitahu kita tentang kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita dengan dia melalui sakramentum pembaptisan. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. 1 sampai 9. Injil hari ini memberitahu kita hari Minggu awal-awal Mary Magdala pergi tempat makam Yesus, tempat kuburan Yesus. Dia nampak itu batu yang tutup makam Yesus kena dipindah, dibuka. Sebab itu dia kasih tahu Petrus dan Yohanes, ada orang buka itu batu dari makam Yesus dan tubuh Yesus, badan Yesus diambil. Saya tidak tahu mana dia letak tubuh Yesus. Sebab itu Petrus dan Yohanes lari pergi makam Yesus dan mereka masuk. Mereka nampak makam Yesus, tempat kuburan Yesus kosong. Tetapi penting daripada itu, mereka nampak itu kain kuburan Yesus di lantai. Kain yang tutup kepala Yesus dilipat tempat lain. Ini penting sebab ini bukti tubuh Yesus, badan Yesus bukan diambil, bukan dicuri. Kalau tubuh Yesus kalau dicuri, itu kain kuburan tidak, karena tinggal di lantai, dan kain tutup kepala Yesus tidak dilipat di tempat lain. Tapi penting daripada itu, terpenting. Injil hari ini memberitahu kita Yohanes, bila dia nampak semua ini, dia terus percaya. Mengapa ini yang terpenting? Sebab hari ini punya Injil ditulis oleh Yohanes, Santo Yohanes. Dia sudah nampak makam kosong, dia sudah nampak Kristus bangkit. Sebab itu dia umum kabar gembira di Injil hari ini untuk kita, supaya kita pun percaya, supaya dunia pun percaya. Dia sudah nampak, dia percaya. Tapi dia omong kabar gembira ini di Injil hari ini supaya kita pun percaya, dunia pun percaya. Dia yang saksi. Dia sudah nampak makam kosong, Kristus sudah bangkit. Tetapi lebih banyak daripada itu, pembacaan pertama dari Kisah Para Rasul memberitahu kita, bukan saja Yohanes dan Petrus nampak Kristus bangkit bila nampak itu makam kosong. Tapi pembacaan pertama dari Kisah Para Rasul memberitahu kita, Petrus dan semua rasul-rasul Yesus pun nampak Yesus sudah bangkit. Dan mereka sudah makan dan minum dengan Yesus sudah bangkit. Dan Yesus tinggal 40 hari dengan mereka sudah bangkit. Dia tinggal 40 hari dengan mereka, belum dia naik surga. Tapi apa yang terpenting, Pembacaan Injil memberitahu kita, Petrus dan rasul-rasul umum kabar gembira kebangkitan Kristus, supaya siapa percaya dosa diampuni dengan nama Yesus melalui sakramentum pembaptisan. Sebab itu kalau kita baca Alkitab, apa yang tulus ikut pembacaan hari ini,
pembaptisan orang kafir, pembaptisan orang bukan Yahudi, orang Gentile. Itu yang penting. Pembahasan kedua pun penting. Pembahasan kedua dari surat Paulus untuk Kolosi. Pembahasan kedua memberitahu kita sudah dibaptis, sudah terima kehidupan baru. Mesti kita cari surgawi, barang surgawi. Jangan cari barang duniawi. Tapi pembahasan kedua pun memberitahu kita, walaupun kita sudah dibaptis, sudah kemuliaan, tetapi kemuliaan kita belum penuh. Kemuliaan kita ditepuk dalam Kristus, dilindungi dalam Kristus sampai akhir zaman. Bila Kristus datang kedua kali dalam kemuliaan penuh Dia, kita pun ambil bahagian penuh dalam kemuliaan Dia di surga. Mazmur hari ini, terima kasih Allah untuk penyelamatan kita. Sebab itu kita respon atau jawab 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mazmur ada 3 bahagian. Bahagian pertama, kita terima kasih Allah sebab Allah cinta kita kekal. Infinite love. Allah cinta kita kekal selama-lamanya. Bahagian kedua memberitahu kita Tuhan selamat kita dari dosa dan kematian. Bahagian ketiga memberitahu kita Yesus mati bangkit. Sebab itu kita baca di bahagian ketiga, itu batu dibuang oleh tukang bangunan. Itu batu yang jadi batu yang terpenting. Dan itu Kristen awal, gereja awal faham ini ayat. Artinya Kristus sudah bangkit. Lagi bahagian ketiga memberitahu kita semua ini perbuatan Allah. Ini bukan perbuatan kita. Semua ini perbuatan Allah. Sebab itu puji Allah, puji Allah, puji Allah. Sebab itu tadi kita respon 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Lagi, Paskah ialah Kristus bangkit. Dan kita bangkit dengan Dia di sakramen pembaptisan. Sebab itu semalam Easter Vigil, banyak katekimen kita dibaptis. Dan semalam Easter Vigil, banyak kita sudah dibaptis, membaharui iman pembaptisan kita. Hari ini, pagi ini, hari Paskah, hari Minggu Paskah, kita banyak tidak hadir semalam Easter Vigil. Kita hadir hari Minggu Paskah ini. Kita pun mesti hari ini membaharui iman pembaptisan kita. Tapi belum itu, mesti kita ambil cahaya dari lilin besar Paskah. Sebab ini cahaya Jesus, cahaya dunia, cahaya di Testament Baru ada 3 erti. Cahaya iman, kedua cahaya kehidupan, ketiga cahaya kebaikan. Dan ini 3 boleh cakap satu. Sebab bila kita ada iman, kita dibaptis, kita terima kehidupan baru. Dan kehidupan baru itu kehidupan baik. Dan terpenting,
penting. Akhirnya cahaya menang, kegelapan kalah, iman menang, tidak percaya kalah, kehidupan menang, kematian kalah, kebaikan menang, kejahatan kalah. Sebab Kristus sudah menang, iblis sudah kalah, dan Kristus masih menang melalui kuasa Roh Kudus dalam gereja Dia, terutama dalam sakramental gereja. Kristus masih menang, iblis masih kalah. Sebab itu malam Paskah, katekimen kita, bila mereka sudah dibaptis, mereka dikasih cahaya dari cahaya Paskah, lilin Paskah, cahaya Kristus, supaya mereka boleh jadi cahaya Kristus, cahaya dunia, supaya mereka boleh jadi cahaya iman, cahaya kehidupan, cahaya kebaikan, supaya mereka boleh bawa ke dunia cahaya iman, cahaya kehidupan, cahaya kebaikan. Dan sudah kita hari ini ambil cahaya dari cahaya lilin besar Paskah, mesti kita membaharui iman pembaptisan kita, dan kita mesti jawab 6 soalan iman. 3 tolak syaitan, sebab syaitan suruh kita jangan percaya Allah. Testament Lama, syaitan suruh Adam jangan percaya Allah. Testament Baru, syaitan suruh Yesus jangan percaya Allah. Hari ini, syaitan suruh kau dan saya dan dunia jangan percaya Allah. Itulah kita tolak syaitan. Semua perbuatan dia, semua janji bohong dia. Dan penting daripada itu, mesti kita jawab 3 soalan iman. Mesti kita akun kita percaya Allah Bapa Pencipta, anaknya Yesus Juru Selamat, dan Roh Kudus yang menyucikan dunia hari ini dalam gereja dan melalui gereja, terutama sakramental gereja. Habis itu kita akan dipercik oleh Holy Water, air suci, air pembaptisan, air Roh Kudus, dan kita akan mati dan bangkit dengan Kristus ke kehidupan baru, kehidupan Paskah. Dengan ini saya wish kau a happy and a blessed Easter. Amen. Tuhan memberkati kamu.